Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, kembali lagi dalam acara Intelektual Muda Podcast yang kali ini akan ditemani oleh saya, Zia. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas mengenai hermeneutika. Sebelumnya kita sudah tahu nih bahwasanya hermeneutika itu adalah sebuah cabang ilmu yang tidak mudah dan kebetulan menjadi sebuah pendekatan untuk melakukan interpretasi terhadap teks ataupun naskah-naskah keagamaan. Nah, ini cocok nih untuk sahabat-sahabat cendekia yang ingin melakukan riset tentang interpretasi terhadap teks atau naskah keagamaan. Pembahasan kita kali ini akan sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang hermeneutika Emilio Betti. Kita akan mencari tahu bagaimana sih cara penerapan hermeneutika Emilio Betti ini dalam melakukan interpretasi terhadap teks atau naskah keagamaan. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Prof. Muhsin Jamil yang akan menjelaskan sekaligus membedah tentang hermeneutika Emilio Betti. Kita sapa dulu ya Prof. Muhsin Jamil ya. Selamat siang Prof. Muhsin Jamil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hermeneutika Emilio Betti. Sebenarnya siapa sih Pak Emilio Betti itu dan bagaimana hermeneutika Emilio Betti? Ya, makasih Mas ya, pertanyaan yang menarik ya, yang dasar. Yang pertama, Emilio Betti itu merupakan salah satu tokoh hermeneutika yang sebenarnya background intelektualnya dia sebagai seorang ahli hukum, sekaligus juga teolog ya, yang berusaha untuk merumuskan basis metodologi bagi penafsiran sebuah teks. Atau dengan demikian dia juga ahli hermeneutika. Dia ini lahir di Samerino, Italia pada 20 Agustus tahun 1890 dan meninggal 13 Agustus tahun 1968. Umurnya lebih dari 70 tahun. Dan saya kira tokoh ini tentu memiliki latar belakang intelektual yang sangat bagus, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar yang nanti pada saatnya membentuk cara khas dari hermeneutika yang dia bangun. Dan dia juga mengkritik beberapa tokoh besar lain yang menurut dia hermeneutika yang ditawarkannya itu menjebak kepada satu proses penafsiran yang bersifat subjektif sekaligus relatif. Nanti kita bicarakan. Pembahasannya sangat menarik sekali ya Pak ya. Saya tertarik dengan obrolan Bapak tadi yang mengatakan bahwasanya hermeneutika Emilio Betti ini bersifat objektif gitu ya Pak ya. Yang dimaksud dengan hermeneutika objektif itu yang bagaimana Pak? Ya, ini kan lahir dari usaha Emilio Betti untuk merumuskan satu rumusan metodologis yang sebenarnya awalnya sudah dikembangkan oleh dua tokoh yang lain. Yang pertama adalah Schleiermacher, yang kedua adalah Willem Dilthey. Schleiermacher kita kenal sebagai bapak hermeneutika modern yang berkontribusi terhadap satu usaha untuk merumuskan metode untuk memperoleh pemahaman atau interpretasi yang bersifat objektif ya. Yaitu satu model pemahaman atas sebuah teks sebagaimana teks itu dimaksudkan oleh sang pengarang. Schleiermacher menawarkan dua pendekatan agar kita memperoleh pemahaman sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pengarang sebuah teks. Yang pertama adalah pendekatan gramatikal, pendekatan bahasa. Yang kedua adalah pendekatan psikologis. Kalau pendekatan gramatikal adalah usaha untuk memahami bagaimana teks itu dari segi komposisi, susunan bahasa dan sebagainya. Sementara kalau pendekatan psikologis adalah berusaha untuk memasuki ke dalam dunia sang pengarang, memasuki pengalaman subjektif sang pengarang ketika teks itu dilahirkan, sehingga diperoleh pemahaman dari aspek bahasa teks itu sendiri sekaligus dari segi latar belakang kepengarangan kenapa sebuah teks itu lahir. Itu Schleiermacher. Yang kedua adalah tokoh yang juga berusaha untuk merumuskan satu metode mandiri di bidang sosial humaniora, yaitu Willem Dilthey. Dia ini kan tokoh yang dikenal sebagai perumus atau orang yang mengkonsepsikan metode khas di bidang sosial humaniora
menurut dia setiap orang itu punya pengalaman hidup atau life experience, yang pengalaman hidup itu kemudian diungkapkan, diekspresikan dalam bentuk produk budaya, ada bahasa, ada simbol, ada perilaku. Itu semua adalah ekspresi dari pengalaman hidup seseorang maupun komunitas. Nah, ekspresi yang berupa simbol-simbol kebudayaan itu kan penuh makna. Nah, maka perlu dipahami yang ketiga ini, dan dalam rangka memahami itu dia mengusulkan istilah perspective atau pemahaman. Nah, ada pengalaman hidup, ekspresi dari pengalaman hidup yang disebut dengan produk-produk budaya, dan terakhir perspective atau pemahaman. Itu fasek dari William Dilthey. Nah, itu semua diusulkan dalam rangka untuk memperoleh pemahaman sebagaimana produk kebudayaan itu dihasilkan oleh sang pemroduk kebudayaan itu, masyarakat pemilik kebudayaan itu. Itu Dilthey. Artinya ada usaha untuk memperoleh pemahaman yang bersifat objektif apa adanya sebuah teks atau sebuah produk kebudayaan, sebagaimana teks atau kebudayaan itu lahir dalam ruang dan waktu tertentu. Usaha ini kemudian diteruskan oleh Emilio Betti. Maka Emilio Betti sangat kritis terhadap dua novel lain yang menjadikan hermeneutika bukan lagi sebagai metode untuk memperoleh pemahaman objektif, tapi digeser dari hermeneutika sebagai metode pemahaman menjadi aspek eksistensial dari segala sesuatu, ya, atau dia sebut sebagai hermeneutika ontologis, ya, seperti dikembangkan oleh Heidegger, maupun hermeneutika yang dikembangkan oleh Gadamer, ya, yang tidak lain adalah satu usaha untuk memahami apa sesungguhnya pemahaman itu, bagaimana pemahaman ini terjadi. Dan dari kedua tokoh itu ini kemudian dipahami bahwa setiap pemahaman dan interpretasi mesti bersifat relatif dan subjektif, karena hermeneutika tidak lagi sebagai usaha untuk memperoleh pemahaman sebagaimana sebuah teks atau produk kebudayaan itu dilahirkan, tapi hermeneutika adalah satu proses penafsiran yang dihasilkan dari hubungan antara subjektivitas sang pengarang dan dunia teks, ya, horizon pengarang dan horizon teks. Itu yang dikritik oleh Emilio Betti. Nah, oleh karena itu Emilio Betti kemudian merumuskan apa yang disebutnya sebagai interpretasi objektif, ya. Dia merumuskan sebagai alternatif dari interpretasi subjektif dan relatif, dia usulkan apa yang disebut sebagai interpretasi objektif. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka untuk memperoleh interpretasi yang bersifat objektif itu, kata dia, perlu ada otonomi rasio, ya, autonomy of reason. Artinya setiap orang itu memang lepas dari pengaruh latar belakang kulturalnya, aspek rasionalitas itu bisa menjaga objektivitas dari penafsiran seseorang terhadap sebuah teks. Menggunakan rasio yang sehat, menggunakan rasio yang bagus, maka bisa memperoleh pemahaman yang valid, yang baik, ya, yang objektif, nah satu validlah. Yang ketiga, di samping merumuskan hermeneutika objektif, model autonomy reason, dia juga merumuskan satu pola hermeneutika yang merupakan hasil proses triadik, ya, dari pikiran sang pengarang yang terobjektifikasi ke dalam bentuk karya, ke dalam bentuk produk kebudayaan di satu sisi, tapi sisi yang lain juga penafsiran merupakan hasil dari interpretasi sang pengarang bersama pembaca, sama-sama baca. Jadi setiap penafsiran mesti merupakan hubungan antara pikiran sang pengarang yang termanifestasi dalam bentuk teks, yang kedua hasil dari interpretasi sang pembaca. Nah, hubungan inilah yang menghasilkan makna dari sebuah proses interpretasi. Itu garis besarnya seperti itu, ya. Nah, dari pikiran atau kontribusi hermeneutika dari Emilio Betti. Wah, sangat menarik sekali, Pak, penjelasan tentang hermeneutika Emilio Betti. Terus bagaimana nih, Pak, model interpretasi hermeneutika Emilio Betti? Ya, yang ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah norma-norma yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan interpretasi. Dan yang kedua nanti saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih proses atau tahapan-tahapan dalam proses interpretasi. Yang pertama itu norma dalam interpretasi. Ada 4 norma yang diusulkan oleh Emilio Betti. Yang pertama adalah norma hermeneutika objektif, ya. Jadi setiap objek yang kita
tafsirkan atau kita pahami apapun, entah itu produk kebudayaan, entah itu teks keagamaan, entah itu teks sastra, entah teks hukum, harus dipahami bahwa di dalamnya teks-teks ini memiliki logikanya sendiri. Dia lahir dalam satu setting sejarah kebudayaan yang di dalamnya tentu ada cara berpikir yang khas. Oleh karena itu Al-Quran itu lahir abad ke-14 abad yang lalu. Logika masyarakat dan tahap intelektual pada saat itu berbeda dengan tahap intelektual masa kini. Maka kalau kita mau melihat cara pandang Al-Quran meskipun berlaku universal, kita harus melihatnya dalam konteks 14 abad yang lalu peradaban intelektual manusia seperti apa. Maka bahasa yang digunakan pasti sesuai dengan tahap pemikiran pada saat itu. Jadi logika internalnya harus digunakan untuk memahami teks. Itu yang disebut sebagai objektivitas hermeneutik ya. Jadi hermeneutika objektif. Yang kedua, kata Amir Beth, kalau kita ingin memperoleh pemahaman yang baik, maka norma yang harus diperhatikan adalah norma koherensi ya. Norma koherensi. Jadi setiap teks itu mesti memiliki keseluruhan sekaligus juga memiliki bagian-bagian. Maka untuk membagi sebuah teks harus dilihat dari keseluruhan teks itu, tapi juga pada saat yang sama harus dilihat dari bagian-bagiannya. Jadi kalau ada kitab undang-undang atau kitab suci misalkan, itu kita tidak bisa memahami apa sebenarnya pesan kitab suci itu kalau hanya melihat dari elemen-elemennya. Secara terpisah-pisah. Kita juga tidak bisa mengetahui secara baik kalau kita hanya mengetahui secara keseluruhan. Karena elemen-elemen itu membentuk pemahaman secara keseluruhan, tapi seluruh kitab suci itu juga menyemangati atau menjadi semangat dari tafsir atas keseluruhan ayat-ayat dari sebuah kitab suci. Jadi jangan gini, ada surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 10, ayat 11 ya. Kayak surat Al-Baqarah ayat 10, 11 itu tidak mungkin dipahami secara terpisah dengan keseluruhan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Berkesinambungan gitu Pak maksudnya. Semangat Al-Quran kan ada semangat ya, keseluruhan Al-Quran itu isinya apa gitu. Tapi itu memahami keseluruhan pesan Al-Quran juga tidak bisa lepas dari bagian-bagian ayat-ayat itu yang membentuknya. Jadi dalam bahasa hermeneutik, keseluruhan membentuk bagian-bagian, bagian-bagian membentuk keseluruhan makna gitu. Jadi itu koherensi. Nah, norma yang berikutnya yang ditawarkan oleh Emil Betti adalah norma aktualisasi. Jadi setiap proses penafsiran itu selalu saja harus dipahami sebagai satu proses rekonstruksi atau pembangunan kembali teks itu sebagaimana ketika teks itu dilahirkan. Pada saat yang sama juga usaha dari sang pengarang memahami dari teks itu. Jadi dua hal sekaligus. Jadi pada rekonstruksi makna seperti makna itu di masa lampau, pada saat yang sama juga merupakan usaha pemaknaan aktual dari sang pembaca ketika membaca teks itu di masa sekarang kan gitu. Jadi membaca atau menginterpretasikan adalah proses aktualisasi, rekonstruksi sekaligus juga pemahaman ulang terhadap teks itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, penafsiran juga adalah upaya harmonisasi. Jadi pemahaman di masa lampau itu dipahami oleh sang pembaca, sang penafsir, pada saat yang sama juga disesuaikan dengan masa kekinian dan penafsir. Keharmonisan antara makna di masa lampau dan masa kini itulah pemaknaan yang baik. Jadi kita selalu saja membaca apa saja. Kalau sang hakim misalkan membaca kitab undang-undang untuk menghukumi sesuatu peristiwa di masa sekarang. Kitab undang-undang ini kan dibentuk atau dibuat pada saat tertentu masa lampau. Yang harus menghukumi perkara yang terjadi saat ini. Maka makna di pertemuan antara makna lampau dengan makna kekinian itu yang disebut dengan harmoni ya. Harmoni makna lampau dan harmoni masa kekinian ya. Inilah saya kira proses penafsiran seperti itu. Di proses harmonisasi makna lampau dan kebutuhan masa sekarang. Saya kira itu normalnya 4 ya. Ada norma objektif, kemudian ada norma koherensi, ada norma aktualisasi dan ada norma harmonisasi. Itu norma. Nah berikutnya saya kira Emil Betti juga menawarkan 4 proses atau momen penting dalam proses penafsiran yang mesti harus dilakukan oleh sang pembaca teks agar penafsiran atau pemahaman menjadi baik ya. Yang pertama dia sebut sebagai philological moment ya, momen filologis. Saat pembaca teks mesti harus membaca teks itu secara bahasa. Jadi bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana strukturnya, bagaimana keseluruhan elemen bahasa yang membentuk dari teks itu.
Jadi momen filologis. Intinya adalah membaca teks itu menurut sudut bahasa, sudut dasar, sudut pandang kebahasaan dari teks itu. Yang kedua adalah momentum critical kritis ya, atau critical momentum atau momentum kritis, yaitu satu usaha untuk melihat, mencermati ada enggak inkongruensi, ketidaksesuaian, inkonsistensi dari teks itu kalau dilihat dari berbagai perspektif, ya mungkin dari sudut logika masuk akal enggak. Kemudian antara satu unsur bahasa atau satu statement dengan statement yang lain ada kontradiksi apa enggak. Intinya adalah kita berusaha untuk membaca secara kritis terhadap teks yang sudah kita lihat secara bahasa itu tadi. Ya. Nah, yang ketiga adalah satu momentum psikologis atau psychological momentum, ya psychological moment, yaitu satu usaha dari sang pembaca untuk memahami kebenaran sebuah teks. Ya. Kita berusaha untuk memasuki situasi psikologis ketika teks itu diproduk atau dibuat oleh sang pengarang. Jadi kita berusaha menyelami kehidupan kejiwaan sang pengarang ketika teks itu dilahirkan. Semangat zaman apa sih yang melatar belakangi sebuah teks itu dilahirkan ketika dalam konteks makro teks itu dibaca, ya ada psychological moment. Nah, yang terakhir baru mencari makna dari sebuah teks atau yang kita kenal dengan morphological moment ya. Kalau objeknya secara filologis sudah kita ketahui, kita sudah mengetahui aspek inkonsistensi, logis atau tidak logisnya dari sebuah teks. Kemudian kita juga sudah mengetahui latar belakang sama pengarang, kenapa teks itu dilahirkan, dari setting sejarah semacam apa teks itu muncul. Baru kita bisa memasuki momentum terakhir, momentum morfologis mengenai apa sesungguhnya makna dari sebuah teks itu. Pemahaman apa yang bisa kita peroleh dari teks yang kita baca itu. Itu 4 momentum ya. Dalam teks hermeneutikanya Emmanuel Benedict gitu, Mas. Ini ya Pak, menarik banget gitu loh buat dikulik. Kayak kita tuh harus belajar tentang sejarahnya juga, ya kan? Kita harus mengetahui bagaimana sih, secara nggak langsung harus tahu asbab nuzul ya, kalau misal kita ingin dalam Al-Quran kayak gitu. Kita harus tahu kayak gimana sih prosesnya ayat ini turun kok bisa kayak gini gitu. Kayaknya mempelajari interpretasi dengan pendekatan Emilio Betti ini secara nggak langsung juga ngajarin kita buat belajar antropologi juga. Ya, dalam konteks studi agama, saya kira hermeneutika Emilio Betti jadi cukup menarik kan, berpengaruh besar terhadap pemikir Muslim ya. Jadi sebagai contoh saya ingin mengangkat pengaruh Emilio Betti terhadap salah satu tokoh penting pembaruan Islam, Fadlur Rahman ya. Fadlur Rahman itu sangat terpengaruh oleh pemikiran Emilio Betti, terutama ketika dia merumuskan perlunya apa yang disebut sebagai tafsir kontekstual melalui gerakan tanda atau double movement ya. Jadi kalau menurut Fadlur Rahman, kalau kita ingin memperoleh pemahaman secara baik tentang Al-Quran, yang pertama kita harus melihat Al-Quran itu dalam setting sejarah ketika Al-Quran itu diturunkan, setting makro maupun setting mikro. Setting makronya adalah dunia Arab ketika Al-Quran diturunkan itu seperti apa. Yang kedua adalah sebab nuzul yang disebut dengan setting mikro. Jadi ayat-ayat tertentu itu punya setting mikro, punya sebab nuzul ya. Nah itu yang perlu dilihat ketika kita membaca Al-Quran. Apa yang akan diperoleh dari melihat Al-Quran berdasarkan setting dunia Arab saat itu dan setting mikro saat itu adalah yang pertama kita akan memperoleh apa yang disebut sebagai hukum spesifik ya. Jadi ayat-ayat hukum itu sih ada hukum spesifik ya kan, tentang potong tangan, tentang waris, tentang pernikahan dan sebagainya, itu hukum spesifik. Tapi di balik hukum spesifik itu kalau kita lihat berdasarkan setting dunia Arab, maka kita akan memperoleh apa yang disebut sebagai semangat atau etika religius ya, atau ya etika Al-Quran ya. Semangat Al-Quran itu apa? Misalkan kalau kita mengkaji ayat-ayat tentang waris, sesungguhnya kan kalau hukum spesifiknya kan laki-laki 2 kali perempuan. Sesungguhnya kalau dilihat dari konteksnya itu kan pengangkatan harkat dan martabat perempuan. Karena ayat ini turun dalam setting ketika dunia Arab tidak memperkenankan, tidak memperbolehkan waris bagi perempuan, bahkan perempuan bisa diwariskan. Jadi ayat waris itu ide moralnya adalah ya tadi ada hukum spesifik dan ada ide moral kata Fadlur Rahman. Hukum spesifiknya adalah tentang warisan 2 kali laki-laki atas perempuan, tapi ide moralnya adalah pengangkatan harkat dan martabat perempuan. Karena saat ayat ini turun,
masyarakat Arab tidak memperkenalkan dunia waris, tidak kenal warisan bagi perempuan ya. Warisan hanya diperbolehkan bagi laki-laki. Pemberian waris paruh oleh Al-Quran bagi perempuan itu revolusi ya. Jadi ide moralnya adalah pengangkatan harga dan martabat perempuan. Jadi kemudian baru ditarik ke Rahmat, setelah itu baru kita ditarik ke masa sekarang ya, ke masa sekarang. Nah ini kan hampir sama dengan idenya Emily Beatty tentang aktualisasi. Iya, benar. Pengaruh Emily Beatty terhadap para intelektual yang lain ya, terutama dalam dunia Islam ya, gitu. Seru. Berarti Pak, saya mau nanya, kalau hukum potong tangan itu dibawa ke Indonesia misalnya kan ya. Kalau di Islam kan potong tangan nih. Kalau di Indonesia itu kalau orang mencuri pasti hukumannya penjara atau denda gitu. Apakah kayak sepadan gitu loh? Ya itu yang kalau berdasarkan cara pandangnya Fadlur Rahman yang diinspirasi oleh pikirannya Emil Beatty seperti itu. Jadi ayat Al-Quran mengenai asari kuasari kotofa kawaidi bahwa pencuri perempuan dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu hukumnya dipotong tangannya, itu kan ada konteksnya ya. Jadi ada konteks dan ada hukumnya. Jadi dari segi konteksnya kita ada hukumnya, kita akan tahu bahwa sesungguhnya ayat itu memuat dua hal sekaligus. Yang pertama ada hukum spesifik berupa apa? Memang hukumnya potong tangan. Iya, benar. Tapi kita juga melihat beberapa sahabat yang tidak memperkenalkan potong tangan, seperti ketika pencurian itu terjadi pada saat situasi kelaparan. Ya. Itu tidak dilakukan, tidak diperkenankan hukum potong tangan. Dari setting dunia Arab, kemudian kita bisa tahu bahwa sesungguhnya potong tangan itu adalah hukum spesifik saja. Tapi ide moral dari hukum potong tangan, asari kuasai waktu idea rumah itu adalah Islam mengajarkan tentang perlunya menjaga properti rakyat, hak kepemilikan. Jadi hak kepemilikan dalam Islam itu perlu dilindungi. Maka ada hukum potong tangan. Jadi dalam konteks itu maka dalam rangka menjaga hak kepemilikan itu bukan hanya hukum potong tangan, bahkan mungkin hukum potong tangan ini bisa diganti. Yang penting adalah pertama perlu ada usaha agar secara pasti orang tidak mudah diambil hak kepemilikannya melalui proses pencurian. Maka membuat jera bagi sang pencuri itu penting. Salah satu di antara dalam konteks dunia Arab adalah potong tangan. Dalam konteks yang lain, misalkan dalam situasi di mana masyarakat sangat miskin, mayoritas miskin, pencurian terjadi di mana-mana. Kalau hukum potong tangan itu diberlakukan, akan terjadi sampai situasi 50% warganya buntung di mana? Ya kan, ini kan berbahaya. Maka potong tangan juga perlu syarat-syarat tertentu, tidak buat dari avokat. Nah, maka ada cara yang lain yang bisa membuat orang itu menjadi jerat dan tidak melakukan atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pencurian, yaitu dengan apa? Di penjara. Penjara adalah satu teknik di mana orang dibatasi kemampuannya untuk melakukan tindakan, terutama tindakan kriminal kan. Maka penjara juga menjadi salah satu alternatif teknis bagi melaksanakan hukum pencurian. Ya. Tapi ide dari hukum potong tangan itu, hukum dalam Al-Quran mengenai potong tangan adalah mengenai satu, membatasi kemampuan pencuri agar tidak lagi melakukan proses pencurian. Yang kedua, perlu dibuat satu mekanisme agar kepemilikan masyarakat itu terjaga. Ini ide moralnya itu. Jadi kalau membaca dari perspektif Emily Beatty seperti itu kira-kira. Ya. Berarti mencari makna gitu ya Pak. Ya, iya, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Iya. Kondisi masyarakat di mana pembaca ayat itu sekarang hidup. Wah, ini sangat menarik sekali Pak ya pembahasan kali ini. Terima kasih Pak Muhsin Jamil yang sudah memberikan penjelasan tentang hermeneutika Emily Beatty. Oke sahabat cendekia, cukup sekian obrolan kita kali ini. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya bersama saya Zia, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.